Pria ini tak sengaja temukan adiknya yang hilang diculik setahun lalu. Ternyata ini kisah dibalik hilangnya sang adik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Akar Kehidupan. Yang sudah like, komen, dan subscribe saya doakan rezekinya lancar, hutangnya lunas, dan selalu diberi kesehatan. Sebelum kita lanjutkan kisahnya, absen dulu kalian nonton dari kota mana? Tulis di kolom komentar. Bismillah, mari kita mulai kisahnya sekarang. Awan mendung menggantung di langit pagi Bandara Soekarno-Hatta, seolah mencerminkan kegamangan di hati Rian. Jaket hitam melekat di tubuhnya yang tampak kurus karena sering melewatkan waktu makan, sementara matanya terlihat bengkak akibat malam panjang yang ia habiskan untuk menatap foto-foto Reza yang tak pernah berubah. Sudah 12 bulan sejak adik kesayangannya itu menghilang, hanya berpamitan sebentar untuk membeli es krim. Sejak itu, tak ada kabar, tak ada jejak. Saat dilaporkan, petugas hanya memberi anggukan kosong dan berkata, "Mungkin anaknya kabur, Mas." Anak seusia itu kadang begitu. Kalimat itu membuat dada Rian terbakar. Reza bukan anak yang suka bikin ulah atau sembunyi dari masalah. Prestasinya selalu stabil. Dia disukai banyak orang, dan yang paling membekas bagi Rian, Reza selalu pulang tepat waktu, seolah tahu betul betapa mudah ibunya khawatir. Tapi hari itu, Reza tak pernah kembali. Hari-hari setelahnya dipenuhi keheningan yang menyiksa. Ibunya mulai berbicara seorang diri, seolah berbincang dengan sosok yang tak terlihat. Ayahnya, Pak Dirga, menghabiskan waktu di luar rumah, tenggelam dalam pekerjaan tanpa jeda. Rumah mereka berubah menjadi semacam makam hidup, sunyi, dingin, dan penuh bayangan masa lalu. Tanggal 27 Juli kembali datang, tanggal yang dulu selalu dinanti. Hari ulang tahun Reza yang ke-15. Tapi tahun ini, tak ada nyanyian, tak ada lilin. Yang ada hanya tiket pesawat ke Thailand, negara yang sejak kecil ingin mereka kunjungi bersama. Dulu, Reza pernah berkata, "Nanti kita naik gajah bareng di Thailand ya, Kak." Kenangan itu kini hanya membuat Rian tersenyum getir. Ia membeli tiket itu bukan untuk jalan-jalan, bukan untuk menyembuhkan diri seperti yang dikira teman-temannya. Ia ingin lari sejauh mungkin dari kamar adiknya yang masih menyimpan sisa wangi tubuhnya. Dari lemari yang menyimpan seragam sekolah yang tak pernah disentuh lagi. Setibanya di Thailand, Rian tak memilih penginapan mewah. Ia tinggal di sebuah hostel sederhana di Chiang Mai, tidak jauh dari pasar malam yang meriah dengan lampu warna-warni. Saat malam mulai turun, ia duduk di dekat jendela dengan kursi kayu reot, memperhatikan kerumunan asing yang tertawa bersama keluarga mereka. Di mata Rian, anak-anak lelaki yang berlalu lalang semuanya menyerupai Reza. Dari pipi bulat mereka, langkah kaki kecil yang ceria, hingga tawa renyah yang membuat jantungnya berdegup lebih cepat. Namun setiap ia mendekat, realita kembali mencambuknya. Bukan Reza, bukan adiknya. Dan setiap momen itu terjadi, luka lama kembali terbuka, lebih dalam, lebih pedih. Ia berusaha menenangkan diri dengan menarik napas panjang, memejamkan mata, berharap setitik damai. Namun damai itu tak kunjung datang. Justru, tiap bayangan yang melintas memanggil kembali kenangan-kenangan yang dulu ingin ia simpan rapi. "Kalau Reza masih ada, apa dia tahu aku sampai ke sini buat cari dia?" Gumamnya, nyaris tak terdengar. Di balik dinding hatinya yang mulai rapuh, masih ada percikan harapan yang belum padam. Bahwa mungkin, hanya mungkin, Reza belum benar-benar pergi. Dan jika itu benar, mungkin jaraknya tak sejauh yang ia pikirkan. Mungkin ia hanya menunggu untuk ditemukan, di tempat yang tak pernah ia bayangkan sebelumnya. Langit di atas Chiang Mai perlahan berubah warna, dari oranye keemasan menjadi biru tua yang pekat, sementara bayangan malam mulai merambat turun dari pepohonan dan genteng-genteng rumah kayu yang senyap. Rian berjalan menyusuri deretan kios pasar malam yang gemerlap oleh lampu warna-warni. Aroma menyengat dari daging yang dibakar, manisnya kelapa panggang, dan campuran rempah-rempah asing menyelimuti udara, menggoda hidung setiap yang lewat. Suara pedagang yang berteriak dalam bahasa Thai, berpadu dengan alunan alat musik tradisional yang dimainkan oleh anak-anak jalanan. Tapi Rian melangkah perlahan, seperti berjalan di bawah air. Tatapannya kosong, menyapu keramaian seolah mencari bayangan yang tak ia pahami asalnya. Ia berhenti di depan penjual sate ayam, seorang lelaki tua dengan mata sipit dan senyum mengembang yang memanggil ramah.
Rian membalasnya dengan anggukan singkat dan mengangkat kamera kecil yang tergantung di lehernya, bermaksud mengabadikan suasana. Namun sebelum sempat menekan tombol, matanya terpaku ke sisi kanan. Di sana, seorang anak lelaki tampak sibuk menyapu jalan yang berdebu, mengenakan kaos lusuh dan celana panjang robek di bagian lutut. Jari-jari Rian yang menggenggam kamera tiba-tiba gemetar. Anak itu berdiri di bawah cahaya senja yang hampir habis. Bayangannya jatuh panjang di jalan aspal yang penuh retakan. Tubuhnya kurus, terlihat ringkih di balik pakaian kebesaran yang ia kenakan. Tapi yang membuat jantung Rian serasa diremas bukanlah pakaiannya, melainkan wajah anak itu. Rahangnya, tatapan matanya saat mengerutkan dahi karena debu, semua itu menciptakan gema dalam kenangan yang tak pernah pudar. Terlalu mirip, terlalu identik dengan Reza. Degup jantung Rian berubah jadi hentakan keras di dada. Suara keramaian pasar seakan memudar, menjauh, menyisakan keheningan yang menegangkan. Ia meneguk ludah. Kakinya bergerak pelan, nyaris tanpa disadari, seperti ditarik oleh sesuatu yang tak kasat mata. Kamera di dadanya bergoyang pelan, kini tak lebih dari beban yang terlupakan. Napasnya memburu, dadanya turun naik seperti hendak meledak. Anak itu membungkuk, memungut sampah dari tanah, lalu kembali menyapu. Dan saat itu, ketakutan yang samar berubah jadi rasa nyeri yang nyata. "Reza?" bisik Rian, suaranya lebih seperti desir angin dibanding kata. Anak itu tak menjawab, namun tubuhnya jelas mengeras. Bahunya menegang. Langkah Rian makin mendekat, kali ini lebih mantap. "Reza?" panggilnya, keras dan putus asa. Sapu di tangan anak itu jatuh ke tanah. Pundaknya bergerak, seolah menahan tarikan napas yang berat. Perlahan, ia menoleh, dan ketika pandangan mereka bertemu, waktu seolah terhenti. Di mata anak itu, Rian melihat sesuatu yang membuat seluruh isi dunia runtuh dalam satu kedipan. Rian tak sanggup lagi menahan langkahnya. Ia menerobos kerumunan tanpa ragu, membelah keramaian yang penuh suara dan warna, mengabaikan omelan orang-orang yang tersenggol, juga tatapan tajam yang mengikutinya. Di kepalanya, hanya ada satu hal, nama itu, menggema tanpa henti. "Reza!" serunya, tajam dan penuh kegelisahan, nyaris terdengar seperti jeritan. Anak itu, si bocah yang membuat dunia Rian jungkir balik, terhenyak. Sapu kayu di tangannya terlepas, jatuh dengan bunyi nyaring di atas aspal yang mulai terasa lembab oleh embun malam. Tubuhnya kaku, seolah suara itu memaku jiwanya di tempat. Rian kini berdiri sangat dekat, hanya satu langkah memisahkan mereka. Napasnya memburu, dadanya berguncang, wajahnya basah oleh keringat. Tangannya bergerak perlahan, ragu namun tak kuasa menahan dorongan yang datang dari dalam dada. Ujung jemarinya menyentuh bahu anak itu, hangat, kurus, dan menggigil halus. "Reza," gumamnya, lebih seperti bisikan yang terselip dalam keheningan. Anak itu tidak bergerak, tapi perlahan, dengan gerakan hampir tak terdengar, ia menoleh ke belakang. Dan saat itu terjadi, waktu seperti berhenti berdetak. Wajah itu membuat darah Rian seperti berhenti mengalir. Hidung mungil, alis yang sedikit bertaut, bibir tipis yang bergetar. Namun yang paling menghantam nuraninya adalah guratan luka yang membentang dari bawah telinga kiri hingga mendekati pangkal leher. Luka lama, warnanya masih muda, seperti daging yang belum selesai sembuh. Rian terdiam, tenggorokannya kering, lidah tak sanggup membentuk satu kata pun. Tatapan anak itu penuh keraguan, seolah mencoba mencari tahu apakah yang ia lihat nyata atau hanya bayangan. Bola matanya bergerak cepat, berkaca, lalu mulai berubah. Wajah yang tadi beku mulai mengerut. Ketakutan menyeruak. Ketakutan itu berubah menjadi keterkejutan yang kasar. Dan kemudian, air mata pertama jatuh, satu titik, lalu menyusul deras, menelusuri pipinya yang pucat. Bibirnya gemetar hebat. "Kak!" Suaranya pecah, serak, seperti suara dari mimpi yang samar. Tapi Rian tahu betul suara itu. Itu suara yang dulu merengek minta peluk saat petir mengguncang malam. Suara yang selalu terdengar tiap kali PR matematika membuat frustrasi. Suara yang sudah lama ia yakini hilang dari dunia ini. "Kak, aku takut," bisiknya lirih, nyaris tertelan hiruk-pikuk pasar malam. Tubuhnya tiba-tiba roboh ke pelukan Rian, gemetar hebat,
seperti anak kecil yang tersesat terlalu lama di tengah badai. Namun tanpa mereka sadari, di antara manusia-manusia yang berlalu lalang, sepasang mata memperhatikan mereka lekat-lekat dari balik bayangan. Lalu perlahan, sosok itu memutar badan dan menyelinap masuk ke lorong gelap di ujung pasar, menghilang dalam keheningan yang mencurigakan. Malam menelusup pelan di ujung gang yang lembab dan sempit itu. Lampu jalan menggantung rendah, berpendar temaram di antara sisa-sisa genangan air hujan yang memantulkan cahaya pucat seperti cermin retak. Rian duduk bersandar di dinding beton yang dingin, kakinya bersilang, sementara Reza meringkuk di sampingnya, menggenggam jari kakaknya seolah itu satu-satunya jangkar yang mencegahnya tenggelam. Di kejauhan, suara pasar malam masih bergema samar, riuh tawa, nada musik, jeritan para pedagang, namun di gang ini, waktu seperti membeku. Hanya ada napas Reza yang tak beraturan, dan keheningan yang menggantung berat. "Aku cuma disuruh beli air ke warung depan, Kak, gak jauh," ucap Reza pelan, suaranya terputus-putus, seperti mencoba merangkai ulang kepingan-kepingan trauma yang tercecer di benaknya. Tubuhnya bergetar, matanya menunduk tanpa keberanian untuk menatap siapapun. Terus ada mobil hitam berhenti mendadak. Pintu langsung kebuka. Tangan mereka narik aku, nutup mulut. Aku sempat tendang, "Kak." Aku coba lawan. Tapi mereka cepat banget. Rian mengepalkan tangan, rahangnya menegang, tapi ia tak memotong cerita itu. Ia hanya mendengarkan, membiarkan adiknya meluruhkan beban itu dengan kata-kata. Reza menggigit bibir, menatap kosong kegenangan air di dekat kakinya. Aku diikat. Kepala ditutup karung. Gelap banget. Dingin. Rasanya lama. "Kak, aku pikir aku bakal mati." Suara Reza merendah, makin lirih, seolah tak yakin kisah ini pantas untuk diceritakan. Kami dinaikin ke truk, rame-rame. Aku dengar anak kecil nangis. Ada yang bilang dia dari Surabaya. Yang lain masih manggil-manggil ibunya. Kami dikurung. Hari-hari lewat tanpa cahaya. Terus, kami sampai di sebuah tempat. Bangunannya kayak rumah sakit. Tapi gak ada nama. Jendelanya ditutup. Orang-orang di sana bawa senjata semua. Ia menghentikan ceritanya sejenak. Pandangannya tampak menjauh, seperti tertarik kembali ke kegelapan masa lalu yang tak ingin ia sentuh lagi. Satu persatu mereka dipanggil keluar. Ada yang nangis, ada yang diam. Tapi gak ada yang kembali. "Kak." Aku mulai hitung hari, sampai tinggal aku sendirian. Malam itu giliran aku. Tubuhnya mulai gemetar. Tangannya mencengkeram lengan Rian lebih erat. Aku digiring ke ruangan dingin. Ada meja logam. Lampunya silau banget. Aku teriak, "Kak, aku minta tolong." Tapi mereka cuma bilang, "Tenang, ini sebentar saja, kamu cuma akan tidur." Rian menunduk, menggenggam tangan adiknya sekuat mungkin, mencoba memindahkan semua kekuatannya ke tubuh kecil itu. Tapi Reza belum selesai. Matanya menatap ke ujung gang, pupilnya melebar, seolah bayangan lama kembali menghantuinya. Bibirnya terbuka, ragu untuk melanjutkan, tapi akhirnya suara itu keluar juga, nyaris seperti napas. "Ada satu hal yang gak pernah aku ceritain ke siapapun, Kak," gumamnya perlahan. "Satu hal yang bikin aku bisa kabur dari sana." Rian menahan napas. Reza menatapnya sekilas, lalu kembali memandangi lorong gelap di ujung gang, seakan ada sesuatu yang bergerak di sana, tak kasat mata namun terasa nyata. Di antara mereka, ada satu orang yang pernah datang ke rumah kita. Reza menarik napas panjang, seolah berusaha menahan beban yang menggumpal di dadanya. Nafasnya tak teratur, dan meski air mata tak lagi mengalir, sorot matanya tetap redup, seperti seseorang yang sudah terlalu lama kehabisan rasa. Rian menatap adiknya tanpa berkata apa-apa, hanya mengikuti setiap gerakan kecil yang terlihat getir di tubuh yang kurus itu. Waktu itu, mereka baringin aku di meja dingin. Aku kira bakal dibius penuh. Suara Reza parau, nyaris berbisik, tapi yang mereka kasih cuma suntikan kecil. Badanku gak sepenuhnya mati rasa, aku masih dengar, masih ngerasa semuanya. Tangannya gemetar saat mencengkeram lututnya sendiri. Tubuhnya menggigil. Rian menahan geram yang mendesak sampai ke tenggorokan, tapi ia membiarkan Reza terus bicara. Ia tahu, ini bukan saatnya untuk marah. Ini saatnya mendengar. Suara Reza terdengar patah-patah,
namun tetap mengalir. Aku dengar suara kulitku disobek, baunya aneh, kayak besi, darah, dan tawa. Mereka ketawa, "Kak, kayak aku cuma mainan." Tangannya menutupi wajah. Bahunya berguncang hebat. Beberapa detik kemudian, ia menyingkirkan tangannya dan menatap lurus ke arah kakaknya. Salah satu dari mereka pakai jas putih, tapi sambil ngerokok. Seolah yang dia lakuin hal biasa aja. Reza terdiam. Hening menekan. Hanya bunyi tetesan air dari atap seng dan derik serangga yang terdengar mengisi ruang di antara mereka. Aku gak tahu berapa lama pingsan. Pas sadar, aku udah di ruang kecil, pengap, gelap, bau pesing. Gak ada siapa-siapa. Perutku dililit perban seadanya. Rasanya perih. Kak, perihnya gak bisa dijelasin. Ia menunduk, menggenggam sisi perutnya dengan tangan gemetar. Rian perlahan menyentuh tangan Reza, menggenggamnya erat. Tapi tatapan Reza justru menerobos jauh ke dinding lembab di hadapan mereka, seolah melihat bayangan masa lalu yang masih mengendap. Aku tunggu ada yang datang. Tapi gak ada. Gak satu pun. Hari itu aku sadar, kalau aku gak ngelakuin apa-apa, aku bakal mati di sana. Rian mencoba menelan kekalutan yang menggumpal di kerongkongan. Lalu, gimana kamu bisa lolos? Reza menarik napas pendek. Aku lihat ventilasi kecil, dekat langit-langit. Cuma cukup buat satu orang ngerangka. Aku seret meja kecil, panjat pelan-pelan. Perutku masih bocor, tapi aku gak peduli. Ia mengusap matanya yang basah dengan punggung tangan, lalu melanjutkan, suaranya serak. Aku lari malam itu. Gak tahu arah. Gak tahu tujuan. Kadang ditolong orang, kadang malah diusir. Aku naik truk kosong, masuk kontainer, numpang kemana aja roda membawaku. Sampai suatu hari, aku tembus ke sini. Rian terpaku. Ia tak bisa menjawab. Tubuhnya tak mampu bergerak. Pandangannya tertahan pada bekas luka di sisi perut kiri Reza yang sedikit terlihat dari kaos yang tersingkap, luka panjang, dalam, bekas horor yang tak bisa dihapus. Tapi yang lebih menyakitkan adalah luka yang terlihat di mata adiknya. Luka yang tak akan bisa sembuh oleh waktu atau obat. Dan sebelum Rian sempat berkata apapun, Reza berbalik menatapnya dengan lirih, matanya waspada, dan bibirnya bergetar saat ia berbisik. Tapi, Kak, aku yakin mereka belum berhenti nyari aku. Reza menunduk diam, lama sekali, seperti ada sesuatu yang menyumbat di tenggorokannya. Ucapannya tertahan, hanya gemerisik dedaunan yang digoyang angin menjadi pengisi hening yang tak nyaman. Sesekali suara kendaraan melintas dari jalan besar tak jauh dari tempat mereka duduk. Rian tetap di sana, tak bergerak, menggenggam tangan adiknya yang terasa kurus dan dingin seperti tak dialiri darah. Aku kira, begitu bisa kabur semua bakal berakhir. Ucap Reza akhirnya, suaranya serak dan parau, seperti suara dari balik luka lama yang belum sembuh. Ternyata justru dari situlah semuanya mulai. Aku gak tahu aku ada di mana. Gak tahu arah. Gak ngerti satupun kata orang-orang. Jadi aku cuma terus jalan. Menunduk. Sembunyi tiap kali lihat seragam. Ia mengelus hidungnya yang memerah karena dingin, lalu kembali bersuara. Aku nemu tempat sampah di belakang warung makan. Kadang ada sisa nasi, atau potongan ayam yang belum busuk. Itu yang aku makan. Ada pelayan yang baik kasih air, tapi lebih banyak yang usir aku, ada yang lempar sendok, ada juga yang teriak-teriak maki. Di wajahnya terbit senyum tipis, bukan senyum manis, tapi lebih seperti pantulan dari rasa malu yang sudah terakumulasi terlalu lama. Aku jadi cepat belajar, kapan mesti hilang dari pandangan, kapan pura-pura gak ada. Rian memalingkan wajah sejenak, matanya memanas. Ia ingin memeluk adiknya saat itu juga, tapi tahu, masih ada yang harus didengar. Masih ada beban yang belum ditumpahkan. Waktu malam, aku tidur di kolong jembatan. Tapi kadang ada orang mabuk yang ngejar pakai botol. Jadi aku pindah. Aku juga pernah tidur di halte. Tapi subuh-subuh disiram pakai air, disuruh pergi. Pernah juga numpang di depan toko yang tutup, kehujanan sepanjang malam. Cuma kardus bekas yang bisa kupakai buat selimut. Pandangan Reza menerawang ke arah tembok gang yang lembab, suaranya seperti mengambang. Luka di perutku, sering kebuka lagi. Kalau darah keluar, aku ikat pakai potongan baju.
Kadang aku mikir, mungkin aku bakal mati pelan-pelan. Ia terdiam sejenak, mengatur napas, lalu kembali bicara dengan suara yang berat. Pernah juga aku demam tinggi. Badanku panas, lemes, bahkan berdiri aja gak bisa. Aku cuma bisa telentang di belakang pasar, sendirian. Gak tahu nunggu siapa. Gak tahu nunggu apa. Tapi gak ada yang datang. Lalu matanya menatap ke arah Rian, dan kali ini ada sesuatu yang berbeda. Bukan harapan, tapi kekuatan. Kekuatan yang dibentuk oleh penderitaan yang tak manusiawi. Tapi aku gak mau nyerah, Kak. Karena setiap kali aku nahan sakit, aku selalu percaya suatu hari, Kak Rian bakal nemuin aku. Rian mengepal jemarinya, berusaha menahan luapan emosi yang sudah tak bisa dibendung. Ia tak menyangka adik kecil yang dulu ia tinggal sebentar, harus bertahan hidup dengan sisa-sisa diri di negeri asing, dalam kondisi tubuh yang terus terluka, di tengah orang-orang yang tak mengerti bahasanya. Ia memeluk Reza dengan tangan gemetar, namun Reza tetap tak bergerak, hanya menatap ke langit yang ditutup awan gelap, dan berbisik dengan suara lirih yang penuh getir. Tapi, Kak, aku dengar masih banyak anak yang belum bisa kabur. Anak-anak lain yang belum seberuntung aku. Langit mulai merona abu-abu, menggantikan gelap malam yang perlahan surut. Kokok ayam dari kejauhan menjadi tanda bahwa fajar telah menyingsing. Namun bagi Rian, malam itu terasa seperti belum pernah benar-benar usai. Di sudut ruang tunggu yang sempit di kantor perwakilan Indonesia di Bangkok, mereka duduk berdua, Reza meringkuk dalam jaket tipis pemberian petugas. Sementara mata Rian tak berhenti mengamati wajah adiknya yang lelah dan masih pucat. Sejak mendengar pengakuan Reza semalam, Rian tahu tak ada waktu untuk beristirahat. Begitu mereka sampai di Bangkok, tanpa sempat mandi atau tidur, ia langsung mengarahkan langkah ke kantor KBRI. Tidak ada hal lain yang lebih mendesak. Seorang pria dengan wajah serius, berusia 50-an, memperhatikan mereka dari balik meja. Namanya Pak Dirga, petugas konsulat yang sejak awal menyimak kisah mereka tanpa banyak bicara. Saat Rian menyerahkan sebuah kartu usang, kartu pelajar Reza yang sudah lama ia simpan seperti pusaka, Pak Dirga menerimanya dengan tenang, matanya memindai foto di kartu itu, lalu menoleh ke arah Reza yang duduk menunduk. Reza sedikit bergeser, gugup, tapi Pak Dirga hanya memberi anggukan pelan dan senyum tipis. Ini bisa jadi titik awal, ujarnya. Tapi kita butuh bukti lebih dari sekadar identitas. Rian berpaling ke adiknya. Reza, bisa kamu tunjukkan barang itu? Dengan ragu, Reza membuka ransel lusuhnya yang mulai robek di beberapa bagian. Ia menyusuri tumpukan pakaian dan plastik bekas sebelum menarik keluar sebuah benda kecil berwarna hitam, flash disk yang tampak biasa. Tangan Reza gemetar saat menyerahkannya ke Pak Dirga. Aku temuin ini di saku jas salah satu orang itu, waktu mereka tinggalin aku sendiri. Aku ambil aja, gak tahu itu apa. Tapi, entah kenapa aku ngerasa harus simpan, katanya pelan, hampir seperti bisikan. Begitu flash disk itu dicolok ke komputer dan file dibuka, suasana ruangan langsung berubah. Gambar dalam video memang buram dan tidak stabil, tapi cukup jelas menunjukkan suasana koridor gelap menyerupai rumah sakit. Ada ranjang-ranjang logam berjajar, anak-anak duduk kaku di sudut ruangan. Lalu terdengar suara komando dalam bahasa asing, dan sesosok pria dengan jas medis melintas sambil membawa baki penuh alat-alat tajam. Pak Dirga menarik napas berat. Ini lebih dari cukup. Tanpa membuang waktu, ia mengangkat telepon dan mulai memberi perintah cepat dengan nada formal. Tak lama kemudian, beberapa orang berseragam mulai berdatangan ke ruang tunggu, membawa berkas-berkas, laptop, serta perlengkapan komunikasi. Reza menyaksikan semuanya dengan sorot mata penuh gelisah. Ia menoleh pada Rian, suaranya gemetar. Mereka gak bakal tahu ini dari aku, kan? Rian mengusap bahunya dan menarik tubuh adiknya ke pelukannya. Enggak, kamu aman sekarang. Namun, sebelum ia sempat berkata lebih jauh, seorang staf muda mendekati Pak Dirga dan membisikkan sesuatu ke telinganya. Wajah Pak Dirga langsung berubah, sorot matanya mengeras. Mereka sudah tahu Reza masih hidup, ucapnya tegas. Dan sekarang mereka sedang mencarinya. Malam terasa begitu sunyi di kamar penampungan KBRI. Dengung pelan dari pendingin udara mengisi kekosongan, sesekali diselingi langkah petugas yang melintas di lorong luar. Di atas ranjang sempit di pojok ruangan, Reza duduk membelakangi Rian. Tubuhnya melingkar,
lengan memeluk lutut, sementara wajahnya tertunduk dalam bayang remang lampu gantung. Kesunyian di antara mereka bukan karena tidak ada yang ingin diucapkan, melainkan karena terlalu banyak hal yang saling menabrak di kepala. Rian perlahan melangkah, lalu mengambil tempat di samping adiknya. Ia berbicara lembut, nyaris seperti bisikan. "Kita pulang ya, Za. Ibu nunggu kamu di rumah." Reza menggeleng cepat, tubuhnya kaku. Suaranya pecah saat akhirnya bicara. "Aku gak bisa, Kak. Aku udah bukan Reza yang dulu lagi. Badanku udah gak lengkap. Mereka ambil ginjalku. Aku rusak. Kak, aku cacat." Rian menoleh padanya, matanya mulai berair. Ia meraih bahu Reza, lalu memeluknya erat. Reza tak bergerak, namun tubuhnya mulai bergetar. Isakan kecil perlahan mengalir, pelan tapi dalam. Air mata jatuh membasahi baju Rian, namun ia tetap diam, hanya mengusap punggung adiknya berulang kali, seolah ingin menyalurkan kekuatan lewat sentuhan. "Kamu masih hidup, Za. Kamu kembali. Itu sudah lebih dari cukup buat aku. Buat ibu. Gak ada yang berharap kamu sempurna. Kamu tetap adikku. Tetap anak ibu. Dan kamu masih utuh di mata kami." Reza perlahan melepaskan diri, menatap dengan mata merah yang masih penuh air. "Tapi orang-orang, mereka pasti lihat aku aneh. Mereka bakal kasihan. Mereka tanya ini itu. Aku gak mau dikasihani, Kak. Aku cuma pengen dilupain aja." Rian menatapnya dalam-dalam, tenang tapi tegas. "Kalau semua orang memilih lupa, siapa yang bakal berani cerita bahwa kamu berhasil keluar hidup-hidup? Kamu bukan aib, Za. Kamu bukti kalau kebenaran itu penting. Kamu bukan beban. Kamu kekuatan." Hari-hari berikutnya berjalan pelan, dipenuhi percakapan sunyi, tawa yang masih ragu, dan tangisan yang sesekali pecah di tengah malam. Psikolog yang ditunjuk oleh KBRI mulai mendekat perlahan, mencoba mengurai trauma yang mengeras dalam pikiran Reza. Rian tetap mendampingi, pagi hingga malam, membacakan buku, menunjukkan foto-foto lama, menyebut nama-nama teman masa kecil, mengulang cerita lucu mereka di waktu kecil. Semua itu bukan untuk menghapus masa lalu, tapi untuk mengingatkan bahwa hidup masih bisa punya makna setelah luka. Hingga suatu sore yang muram, saat langit Bangkok tertutup mendung dan angin berembus lembut melalui celah jendela, Reza berdiri menghadap luar dan bertanya tanpa menoleh, "Kalau aku ikut pulang, Kakak janji gak bakal ninggalin aku sendiri di rumah?" Rian tersenyum kecil, melangkah ke sisinya. "Aku gak pernah ninggalin kamu, Za. Bahkan waktu kamu hilang, aku terus nyari, setiap hari." Belum sempat Reza menjawab, terdengar ketukan lembut dari arah pintu. Seorang petugas masuk, lalu berkata dengan suara tenang, "Ada tamu dari Jakarta. Katanya dia ibu kalian." Awan menggantung rendah di langit Jakarta sore itu, tapi kehangatan tak datang dari matahari, melainkan dari pelukan dan air mata di terminal kedatangan. Sang ibu menangis terisak, memeluk Reza seolah takut kehilangan lagi. Rian berdiri di samping, matanya merah namun bibirnya tersenyum lega. Sanak saudara yang menjemput hanya bisa berdiri terpaku, menatap bocah yang dulu dinyatakan hilang kini kembali. Lebih kurus, lebih pucat, tapi bernyawa. Saat tiba di rumah, keheningan menggantung di udara, bukan karena dingin, tapi karena perasaan yang tak bisa diungkapkan. Reza berhenti di ambang pintu, memandangi ruang tamu yang dulu akrab. Kursi tua, tirai bermotif bunga, aroma tumisan dari dapur. Tapi semuanya kini terasa asing. Ia berdiri terpaku, memeluk dirinya sendiri, seolah ragu dunia ini benar-benar nyata. Sang ibu menghampiri, menggenggam tangan Reza lembut. "Kamu gak perlu jadi Reza yang dulu," ucapnya perlahan. "Yang penting kamu di sini sekarang." Kata-kata itu tak megah, tapi syarat makna. Reza hanya mengangguk kecil, menahan emosi yang mendesak keluar dari dadanya. Hari-hari berlalu dalam ritme yang diatur oleh jadwal dokter dan terapi rutin. Reza menjalani pemantauan medis untuk kondisi ginjalnya yang kini hanya satu. Pemeriksaan darah, diet ketat, dan obat-obatan menjadi bagian hidup baru. Rian setia menemaninya, membawa majalah lucu, membacakan berita aneh dari internet, atau hanya duduk dalam diam di ruang tunggu rumah sakit. Ada saat mereka tertawa, ada pula saat keheningan terasa lebih menenangkan.
Namun malam tetap jadi musuh paling berat. Reza kerap terbangun dengan napas memburu, tubuh berkeringat dingin. Kadang ia menjerit, kadang hanya terisak tanpa suara. Rian, yang tidur di kasur lipat di sebelah ranjang, akan langsung bangun dan merangkul adiknya tanpa berkata-kata, menunggu sampai Reza merasa aman kembali. Pagi hari, Reza mencoba menata ulang dunia kecilnya. Ia mulai duduk di teras, menyirami pot-pot bunga pemberian tetangga. Anak-anak tetangga sering melambaikan tangan, memanggil namanya. Awalnya ia hanya membalas dengan anggukan kaku, tapi lama-lama, senyumnya pun mulai terbentuk. Dari balik jendela dapur, sang ibu memperhatikannya dengan mata yang basah. Ia tahu, kesembuhan tak selalu tampak besar, tapi terasa dalam gerakan kecil yang terus diulang. Terapi psikologis berjalan perlahan, seperti membuka simpul yang sudah lama mengeras. Ada hari ketika Reza memilih diam sepanjang hari, tak mau keluar dari kamar. Tapi ada pula momen-momen langka ketika ia mulai bercerita tentang mimpi buruk, tentang truk gelap, tentang anak-anak yang tak pernah kembali. Saat itu terjadi, Rian hanya menggenggam tangan Reza lebih erat. Ia tahu, tidak semua luka butuh nasihat. Kadang yang dibutuhkan hanya seseorang yang tetap tinggal. Suatu pagi yang cerah, ketika sinar matahari memantul hangat di lantai rumah, Reza duduk di meja makan dan berkata perlahan, "Kak, kalau nanti aku besar, aku pengen bantu anak-anak yang kayak aku dulu. Yang hilang, yang gak tahu jalan pulang." Rian menoleh, memandangi wajah adiknya yang mulai menunjukkan cahaya. Belum penuh, tapi cukup untuk menerangi hari-hari mendatang. Namun sebelum ia sempat memberi jawaban, ponselnya bergetar pelan. Layar menampilkan nomor asing. Dengan sedikit ragu, Rian mengangkat. Suara di seberang terdengar terburu-buru, tegang. "Selamat pagi, ini dengan keluarga dari Reza." "Ya? Kami dari kepolisian Thailand. Kami butuh bantuan." Salah satu tersangka baru saja tertangkap, dan dia menyebut nama Reza. Sore itu, aula utama di kampus dipadati mahasiswa lintas fakultas. Deretan kursi tak mampu menampung semuanya. Sebagian berdiri di belakang, sebagian lagi duduk di lantai. Di belakang panggung kecil, tergantung spanduk bertuliskan, "Suara yang kembali, kisah para korban perdagangan manusia." Sorotan lampu hangat jatuh pada seorang remaja lelaki berjas abu-abu sederhana, Reza. Wajahnya tampak lebih tenang dibanding setahun lalu, meski bayangan masa lalu belum sepenuhnya pudar dari sorot matanya. Rian berdiri tak jauh di sisi panggung, mengamati adiknya dengan hati yang campur aduk. Ia tahu Reza masih kerap bertarung dengan malam, dengan ingatan yang muncul tiba-tiba dalam bentuk bau, bayang, atau suara. Tapi hari ini bukan tentang rasa takut. Hari ini, Reza bukan hanya seorang korban, ia adalah saksi hidup yang membawa pesan bagi yang tak sempat bercerita. Dengan langkah pelan, Reza membuka buku catatan kecil di tangannya. Ia menatap hadirin sejenak, menarik napas dalam, dan mulai berbicara. Suaranya lirih namun jelas, membawa keheningan menyelimuti ruangan. "Nama saya Reza. Umur saya 14 tahun. Tahun lalu, saya diculik dan diperlakukan seperti barang. Tapi saya berhasil kembali. Bukan karena saya hebat, tapi karena saya beruntung. Ada yang pulang, tapi lebih banyak yang tidak." Ruangan mendadak senyap. Tak ada yang bergerak. Semua mata terarah padanya. Ketika Reza melanjutkan, suaranya lebih mantap meski sesekali terdengar getir yang tak bisa ia sembunyikan. "Selama berminggu-minggu, saya tidur di pinggir jalan. Lapar, takut. Tapi yang paling menyakitkan, saya merasa tidak berarti. Saya pikir, saya sudah rusak. Siapa yang masih mau anak seperti saya? Tapi kakak saya, dia tidak pernah berhenti bilang saya cukup. Dia terus bilang saya layak pulang. Itu yang bikin saya bertahan." Di tengah kerumunan, beberapa mahasiswa mulai mengusap air mata. Seorang mahasiswi di baris tengah menggigit bibir, menahan tangis. Seorang dosen di depan menggenggam tangan erat di dada, seolah ingin menahan rasa sesak yang tak bisa dijelaskan. "Saya tahu cerita ini berat didengar. Tapi ini bukan cerita sedih untuk dikasihani. Jangan pikir ini kejadian yang jauh dari hidup kalian. Ini bisa menimpa siapapun. Adik kalian, teman kalian, bahkan diri kalian sendiri. Jangan diam saat lihat hal yang salah. Satu suara bisa menyelamatkan satu hidup."
Jangan biarkan hari ini jadi hari terakhir seseorang, hanya karena kita memilih tutup mata. Reza menutup catatannya. Ia menunduk sejenak, napasnya stabil. Saat mendongak kembali, setitik air mata jatuh di pipinya. Tapi ada senyum kecil yang muncul. Jujur, tulus, seperti sinar mentari pertama setelah hujan panjang. Beberapa detik berlalu dalam diam. Lalu satu tepukan terdengar, disusul yang lain, hingga dalam hitungan detik, aula berubah menjadi lautan tepuk tangan yang membahana. Tangis dan harapan melebur menjadi satu. Rian menutup mata sebentar, meresapi momen itu, lalu ikut bertepuk tangan. Di sebelahnya, seorang wartawan menulis cepat dengan tangan bergetar, sementara seorang aktivis berdiri sambil menangis. Dan di tengah semua itu, Reza berdiri tegak. Untuk pertama kalinya, ia tak merasa kalah oleh dunia. Ia bukan lagi hanya penyintas. Ia telah menjadi cahaya yang menerangi luka, agar orang lain tidak perlu tersesat di tempat yang sama. Terima kasih sudah menonton Akar Kehidupan. Jangan lupa like, komen, dan subscribe agar tidak ketinggalan kisah seru berikutnya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Semoga hidup kita selalu diberkahi.